Salam, salam sehat. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya diagram Venn. Sebelum kita bahas diagram Venn, oke, kita sudah pernah membahas yang namanya menyatakan himpunan. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Sebelumnya yang sudah kita bahasan seperti itu ya. Yaitu 3 cara itu apa? Ini dia. Himpunan dapat dinyatakan dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, selain ketiga ini, himpunan itu juga dapat dinyatakan dengan gambar atau diagram, ya. Dapat juga dinyatakan gambar atau diagram, yaitu disebut dengan diagram Venn, ya. Jadi menyatakan himpunan juga bisa dinyatakan ke dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn itu gambar, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan diagram Venn ini? Nah, ini ada 3 langkah caranya, ya. Cara membuat atau menggambar diagram Venn. Nah, diagram Venn itu harus kamu gambarkan seperti ini. Dia harus menggunakan persegi panjang atau persegi juga bisa, ya. Bentuknya seperti ini, persegi panjang atau persegi. Nah, lalu di persegi panjang ini kita buat di sini ada simbol huruf S. Simbol huruf S ini adalah himpunan semesta, ya. Simbolnya adalah huruf himpunan semesta ini artinya, ya. Jadi ini keterangannya, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas berarti ini pojok kiri atas diberi simbol huruf S, berarti himpunan semesta, ya. Ya, misalkan himpunan semesta anggota-anggotanya ini, ya. Ini anggota-anggotanya. Baru yang kedua syaratnya, setiap anggota himpunan semesta, ini anggotanya ini ditunjukkan dengan sebuah nokta. Nokta itu titik. Nah, anggotanya kita buat ada titik-titiknya. Nah, ini dia, ini ada titik-titiknya. Kalau diagram Venn itu seperti itu, ya, dibuat nokta atau titik-titiknya. Oke, di dalam persegi panjang itu, ya, dibuat nokta atau titik di dalam persegi panjang itu. Ini, ya, titik-titiknya, ya. Nah, yang berikutnya. Nah, ini khusus gambar yang ketiga ini. Nah, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta, nah ini kan himpunan semestanya. Nah, ini kan semua ini himpunan semesta nih. Sama yang di dalam kurung ini, lingkaran ini. Nah, di dalam himpunan semesta ini ada yang termuat himpunan A-nya. Nah, ini dia contohnya, ini dia. Himpunan semestanya ini dia, ya. Semua. Nah, si A-nya himpunannya 3, 4, 6, 9. Nah, si A ini anggotanya tidak boleh di luar daripada himpunan semesta. Jadi si A ini harus dari anggota himpunan E semua. Tidak boleh 3, 4, 6, 9, 12, 5, nggak bisa. Jadi si A ini harus termuat berada di himpunan S, ya. Jadi ini dia, bentuknya seperti ini. Oke, ya, itulah dia cara penggambaran untuk menggambarkan diagram Venn. Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh-contoh. Oke. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, ini kan himpunan semesta. Nah, kalau hanya disuruh begini aja, himpunan semestanya digambarkan seperti apa? Pakai diagram Venn. Ya udah. Cukup kamu buat persegi panjangnya atau gambar persegi juga bisa. Baru di pojok kirinya kamu bikin lambang S, buatlah anggotanya. Ini letaknya sembarang aja, ya. Nggak mesti patokan di sini 1, di sini 2, enggak. 1 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 2 di sini, terserah. Pokoknya dia masih dalam kotak ini, dia itu sudah benar, ya. Jadi susunan letak ininya nggak ada patokan harus di mana satunya, enggak, ya. Oke, itu contoh 1 seperti itu. Masih mudah, ya. Contoh 2. Oke. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, ini
himpunan semestanya tadi di sini himpunan semestanya 1 sampai 6. Nah, di sini 1 sampai 7. Oke. Nah, ada himpunan A-nya lagi. 1, 3, 5. Nah, ingat, si A ini harus anggotanya yang berada di S ya, tidak boleh di luar dari S. 1, 3, 5. Nah, 1, 3, 5 ada di sini. Jadi jangan 1, 3, 5, 9. Nah, 9 nggak ada di S. Jadi anggota himpunan si A ini harus yang termuat di sini semua. Oke ya? Nah, bagaimana menggambarnya? Nah, ini dia. Nah, si A ini kamu buat dalam bentuk kurva. Ini dia kurva namanya ya. Nah, ini kamu buat kurvanya anggotanya 135, 135, sisanya inilah kamu buat. Sisanya berarti siapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya? Harus ini semua masuk anggotanya. Masuk semua ini anggotanya. Pas sudah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang berikutnya untuk lebih paham lagi ya. Sebentar dulu ya. Contoh ketiga. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, himpunan semestanya di sini 1 sampai 8 ya. Titik 3 ini dan seterusnya. 1 sampai 8. Oke, nah ada himpunan si A-nya 2, 4, 5. Ingat, himpunan si A ini harus yang berada di sini semua. Ya, 2, 4, 6 ini kan ada di sini. Si B-nya semuanya juga ada di sini. 1, 5, 7. Tidak boleh di luar dari himpunan semesta. Oke, nah bagaimana cara menggambarnya ini? Nah, kalau kita lihat kurvanya di sini kan nggak ada yang sama ya. Beda, ini 2, 4, 6, ini 1, 5, 7. Kalau nggak ada yang sama, kurvanya terpisah. Ya, gambarkan aja terpisah. 2, 4, 6, 1, 5, 7. Nah, sisanya di luar lah. Di luar. Ini 1 sampai 8. Nah, harus kita hitung 1 sampai 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah pas ya. Harus anggotanya semua masuk di dalam. Itu contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga. Contoh keempat ya, sorry ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, ini kita buat himpunan semestanya 1 sampai 10. Lalu himpunan si P-nya 1, 3, 5, 9. Harus berada di sini semua ya. Si Q-nya 2, 3, 5, 8. Nah, semua ada di sini anggotanya ya. Oke. Nah, kita lihat himpunan si P sama si Q ini ada yang sama di anggotanya ini. Nah, ini dia 3, 5. Nah, kalau ada yang sama dan ada yang tidak sama, ini kan ada yang sama ada yang tidak nih. 19 dengan 28 kan nggak sama. Nah, kamu gambarnya seperti ini. Kalau ada anggota yang sama, ada yang tidak sama, kamu gambarnya seperti ini. Perpotongan ya. Nah, yang sama itu kamu buat di tengah. 35. Nah, ini kan si P. Si P itu kan anggotanya 1, 3, 5, 9. Nah, 35-nya sudah ada. Ya, kamu tinggal buat 19. Nah, 19. Nah, yang ini kan si Q. Nah, 35-nya kan sudah ada. Berarti yang belum siapa? 28-nya. Kamu buat 28-nya. Baru sisanya himpunan semesta yang 1 sampai 10. Kita hitung. Ini 1 sampai 10 berarti ini harus 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti sudah pas himpunan semesta 1 sampai 10. Oke. Itu contoh yang keempat. Paham ya contoh keempat ya? Nah, sekarang contoh kelima. Gambarlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Nah, himpunan semestanya ini kita buat 1 sampai 11. Nah, himpunan si M-nya 3, 5, 7. Nah, himpunan si K-nya 2, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau kita lihat ini juga ada yang sama ini si himpunan si M dengan si K. Samanya 3, 5, 7 anggotanya. Nah, tapi kita lihat di sini anggota si M ini semuanya berada di K. Semuanya berada di K. Nah, yang ini tadi kan tidak ya. Ini ada yang sama, ada yang tidak nih. Nah, 19 dengan 28 beda. Kalau ada yang sama, ada yang tidak, kamu gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau dia bentuk seperti ini, si M semuanya berada di K, atau kebalikannya si K ada semuanya di M, itu gambarnya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, si M itu di dalam, kamu buat anggotanya.
357. Nah, ini dia 357. Baru si K-nya di luar daripada M-nya. Nah, si K-nya kan 2, 357, 9, tapi 357-nya sudah ada. Nah, tinggal 29-nya. Nah, karena kan ini kan ada di dalam sini dia. Berarti ini berada di dalam K. Oke, sisanya ya tinggal himpunan semesta. 1 sampai 11 sudah cocok kah? Kita lihat. 1, 2, 3, mana 4 ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, pas ya. 1 sampai 11. Oke, begitulah teknik cara penggambaran diagram Venn. Saya rasa sudah cukup bisa dipahami ya. Sudah banyak contoh dikasih. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.